Itu yang pertama. Nah, yang kedua, masih surat At-Talaq ayat ketiganya, nyambung gitu ya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini adalah ayat yang sangat masyhur dan ayat yang sangat favorit ya gitu ya. Bahwa orang bertakwa itu adalah orang yang akan Allah janjikan rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Saya ingin sejenak bertafakur, mengajak Matamania juga, coba selama ini ya, rezeki yang Allah berikan pada kita, itu rezeki kebanyakannya rezeki yang tak disangka-sangka, atau rezeki yang sudah kita sangka-sangka akan datang. Saya percaya sehebat apapun seorang pedagang, ya, penjual, pembisnis, pengusaha menyiapkan teknik-teknik bisnisnya, tetap closingan produknya itu min haitsu la yahtasib. Ya, walaupun sudah mengupayakan misalnya Facebook Ads, IG Ads, atau digital marketing yang lainnya diupayakan, tetap closingan barangnya itu min haitsu la yahtasib. Pernah nggak seseorang pedagang, pembisnis menawar-nawarkan produknya gitu ya, sudah berapa kali ditawari, ternyata susahnya luar biasa, minta ampun ya. Kan gitu kan ya, namanya hukum probabilitas kan, hukum kemungkinan. Maka nanti ada rumus dalam kita itu, ada yang namanya lead generation, ada orang yang kita kemudian tarik untuk melihat produk kita, jasa kita, lembaga kita, pendidikan kita, ditarik sebanyak-banyaknya. Maka nanti orang yang tertarik, orang yang kita tarik itu ternyata nggak semuanya tertarik, kan? Nggak semua interest. Nah, sebagian yang kemudian punya interest, ya, punya ketertarikan. Maka misalnya dari sekian itu 10% yang kemudian interest. Nah, ternyata yang interest ini nggak semuanya kemudian memutuskan untuk menggunakan produk kita, jasa kita. Tapi misalnya 1%. Ya, jadi dari sekian yang kemudian kita leads generate, kita tarik melihat produk, jasa, lembaga, atau apapun yang kita tawarkan, hanya 10% yang kemudian tertarik, dan yang melakukan purchase atau menetapkan, ya, membeli menggunakan jasa kita 100%. Maka apa artinya? Kita harus banyak sekali menarik orang melihat produk atau jasa kita, karena hukum probabilitas. Coba gini misalnya, kita tarik nih 1000 orang bisa melihat jasa kita, produk kita. Maka dari 1000 orang ini 10% berapa? 100 orang yang interest. Berarti 100 orang yang kemudian lihat-lihat gitu kan, 100 orang yang kemudian menghubungi kita. Nah, ternyata dari yang interest ini 1% yang kemudian purchase, 1% yang kemudian menetapkan untuk membeli menggunakan produk dan jasa kita. Berarti berapa? 10 orang. Apa rasionalnya? Apa rasionya? Kalau kita target 100 orang, ya, maka berarti kalikan 10 kali lipat. Maka harus ada 10.000 orang traffic gitu ya, yang melihat produk atau jasa kita. Sehingga dari 10.000 ini kemudian 1.000 yang interest gitu ya, 10% kan, yang interest 10% dari yang interest ini kemudian 1% yang purchase. Maka berarti dari 1.000 ini berapa? Sekitar 100 ya, benar nggak? Benar ya, 10%an gitu ya. Seperti itulah
ada rasio-rasio yang kemudian kita harus hitung, walaupun ini memang tidak pasti, karena semua usaha itu nggak ada kepastian, nggak ada, semuanya dinamis. Nah, ini maksudnya adalah hukum probabilitas, hukum kemungkinan. Artinya sebenarnya yang namanya sedang berusaha, beriklan, kemudian mengajak orang untuk menggunakan produk kita dan kita, semuanya tidak ada kepastian. Ya, enggak ada kepastian. Kita sedang menempuh probabilitas, kemungkinan. Ya, karena itu saya percaya ketika ada orang yang pure cash, ketika ada orang yang bertransaksi, ketika ada orang yang menggunakan jasa kita, itu adalah semata-mata min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak kita sangka-sangka sebelumnya. Nah, karena itu tempuhlah satu di antara dua jalan rezeki. Apa itu? Ketakwaan. Begitu kan? Jadi nanti ada dua jalan rezeki ya. Pertama ada jalan rezeki ketakwaan yang sedang kita bahas hari ini, dan ada jalan rezeki keahlian. Siapapun yang punya keahlian, Allah berikan. Allah nggak lihat tukang sholat, ahli maksiat, orang muslim, orang kafir, ya. Allah nggak lihat siapa-siapanya. Kalau siapapun yang punya keahlian, Allah berikan. Itu sunnatullah. Kenapa? Coba lihat, jangankan kita manusia, cicak aja cicak. Coba, Anda tahu kan lagunya apa? Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, lalu ditangkap. Coba lihat, dari lagu cicak di dinding ini, coba katanya, si cicak secara rasional kayak nggak adil gitu ya. Allah itu kayak nggak apple. Yang dia cari terbang ke sana kemari, sementara cicak nggak punya sayap, nggak bisa terbang. Dia hanya nempel di dinding, nggak bisa lompat, nggak bisa terbang. Sementara yang dia makan, yang dia cari, terbang ke sana kemari. Karena kata rasionya ini enggak apple. Tapi karena Allah itu jalan rezekinya adalah diantaranya min haitsu yahtasib, dan kemudian keahlian, maka si cicak memanfaatkan kedua-duanya gitu ya. Dia berusaha, dia kemudian memaksimalkan keahliannya. Apa keahliannya? Diam-diam merayap. Begitu kan? Cicak punya keahlian diam-diam merayap. Maka ketika dia sudah berikhtiar, diam-diam merayap, dia kesana kemari gitu ya, tiba-tiba Allah hantarkan rezekinya. Tiba-tiba ada nyamuk yang lewat, ditangkap. Jadi para pengusaha, pembisnis, pedagang atau siapapun yang saat ini sedang menawarkan produk dan layanan atau jasanya, transaksi yang terjadi hari ini, transaksi yang terjadi pada usaha kita itu adalah min haitsu la yahtasib. Maka tempuhlah syarat agar hal tersebut terjadi. Apa itu? Wa may yattaqillah. Nah, itu yang kedua ya. Allah berikan rezeki yang tak disangka-sangka. Oke, yang ketiga, ya. Masih at-tolak. Ya, ini at-tolak semuanya ayat ini ya. At-tolak ayat keempat. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusran. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan hadirkan baginya dari urusan-urusannya yusron, kemudahan. Perhatikan, diksi yang Allah tetapkan itu menggunakan isim nakirah, yusron.
Apa maknanya? Maknanya adalah ini sifatnya adalah universal. Ya, universal ini. Ya, tidak apa? Tidak satu, tapi banyak kemungkinan kemudahannya. Artinya, sebagaimana yang dikuatkan dalam surat apa tuh? Al-Insyirah ya, Al-Insyirah. Fa inna ma'al usri yusron. Kata usri menggunakan ma'rifah. Berarti satu kesulitannya itu yusron menggunakan nakiroh, diapit oleh kemudahan yang sifatnya banyak gitu kan. Apalagi diulang di ayat yang selanjutnya, inna ma'al usri yusro. Kata para ulama tafsir, al-usri karena ma'rifah walaupun diulang itu adalah al-usri yang sama. Jadi al-usri di ayat keduanya itu sama dengan al-usri di ayat yang pertamanya gitu. Sama. Ya. Kalau nakiro kemudian diulang di ayat selanjutnya, kata para ulama, itu adalah usri yang pertama berbeda. Yusron yang pertama berbeda dengan yusron yang kedua. Jadi nggak sama gitu. Jadi nggak sama. Maka karena Allah menggunakan diksi nakiro yusron, berarti apa yang terjadi? Ketika ada kesulitan, Allah hadirkan kemudahannya tidak satu, tapi multi kemudahan. Jadi hari ini yang sedang punya hajat, kemudian punya kesulitan, kita kemudian coba selami hati kita, sejauh mana ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang esensinya adalah tadi memprotek diri kita dari hal-hal yang berakibat dosa. Nah, maka kita kemudian perlu untuk menggunakan jalur ketakwaan ketika ingin menghadirkan kemudahan dalam setiap kesulitan yang ada. Yang keempat, marahnya kita sebutkan ya, sebutkan. At-Tolak ayat kelima. Jadi masih surat At-Tolak. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi. Ini bagi keyakinan kita gitu ya. Bahwa bagi orang bertakwa akan Allah kemudian hapus, Allah tutupi ya, kesalahan-kesalahannya. Jadi kalimatnya bukan menghapus ya, kafir itu menutupi. Ya, menutupi kesalahan-kesalahannya. Karena pada faktanya yang namanya dosa itu tidak terhapus sebenarnya. Innal mu'mina idza adnaba kanat nuqtatun sauda'u fi qalbihi. Sesungguhnya seorang mukmin itu ketika dia berdosa, dia sedang menitik titik hitam di dalam hatinya. Ibarat gini makanannya. Ini tembok nih ya. Kemudian saya kasih pilok cat hitam. Kira-kira agar tembok ini bersih, kita harus bagaimana caranya? Nggak usah dikerik, nggak usah, karena nanti akan merusak tekstur tembok. Bagaimana caranya? Tinggal beli saja cat tembok yang warnanya sama dengan warna dinding ini. Kemudian kita cat kembali, cat ulang, maka dinding ini bersih lagi. Pertanyaannya adalah gini, ketika dinding ini sudah nampak bersih, pilok hitamnya masih ada nggak? Masih ada kan? Masih ada. Masih ada di bawah cat yang baru. Nah itulah makna kata Rasulullah ketika Nabi menasehati Mu'adz bin Jabal. Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata. Kata Rasulullah, Mu'adz, bertakwalah kamu dimanapun mau berada, kemudian ikuti kesalahan dengan kebaikan. Tamhuha, dia pasti akan menghapusnya. Maksudnya adalah mengikuti mencat baru agar kemudian hati kita yang sudah tadi nuqtatun sauda'u itu bersih kembali. Nah begitu, maka dengan ketakwaan
dosa kita Allah tutupi sehingga hati kita akan cemerlang kembali gitu. Insyaallah ya. Yang kelima terakhir, ini adalah yang kemudian menjadi pamungkas puncak. Wa may yattaqillaha yukafir anhu sayyi'atihi, kemudian wa yu'zim lahu ajron. Nah, gitu. Maka Allah kemudian berikan pahala yang sangat besar untuk orang-orang bertakwa. Jadi dari 5 ayat ini, At-Tolaq ayat kedua, ketiga, keempat, dan kelima, itu ada dimensi keuntungan takwa. Pertama, ketakwaan itu bisa berefek untuk dunia kita. Ya, Allah hadirkan manfaat takwa untuk urusan-urusan dunia kita. Yang kedua pastinya adalah Allah hadirkan keuntungan takwa ini untuk akhirat kita. Artinya dunia dan akhirat itu Allah kemudian berikan bagi orang-orang bertakwa. Urusan dipermudah, rezeki dijamin oleh Allah, kemudian solusi kehidupan Allah hadirkan, dosa Allah kemudian tutupi, dan pahala Allah berikan, maka lengkap sudah kita. Inilah yang nanti akan menjadi gambaran doa yang Nabi sering panjatkan, gitu kan? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Inilah gambarannya. Dengan ketakwaan, doa itu akan kita kemudian bisa wujudkan. Dunia, akhirat, fil hasanah, gitu maknanya. Jadi itu yang saya kira ini sering dibahas oleh para asatidz ya. Tapi hari ini kita kemudian bahas kembali untuk menguatkan memori yang telah kita miliki.